pemerintah sama masyarakat bisa kerjasama gitu sama pemulung, jangan dibeda-bedakan. Oknum yang sedikit ini minta uang rokok apa-apa itu sebenarnya kita keberatan. Setiap hari jutaan sampah dibuang, tapi tak banyak yang tahu ada sekelompok orang yang menjadi garda terdepan dalam memilah, memproses, dan bahkan menyelamatkan lingkungan kita dari timbunan limbah. Mereka disebut pemulung. Tanpa mereka, mungkin kita sudah tenggelam dalam sampah kita sendiri. Namun, di balik itu, peran yang sangat penting, hidup mereka justru seringkali tak dianggap. Nama saya Usman. Saya kalau dikenal sebagai Anjas di sini. Cari nafkah dari hasil sisa-sisa orang, dari botol, dari kaleng, plastik, pokoknya yang bisa didaur ulang dan diolah menjadi bahan ini lagi, bahan yang berfungsi lagi buat. Ya awalnya sih saya karena kesulitan lapangan kerja ya, satu karena kemarin cari kerja susah, ya saya cobalah awal mulung ini yang ya paling tantangan terbesar ya kalau ada oknum yang sedikit ini minta uang rokok atau apa itu sebenarnya kita keberatan karena mereka nggak ada fungsinya. Apa yang bisa dijadikan uang harus bisa dijadikan uang untuk perputaran. Sekarang yang nggak jelas, yang nggak bisa dijual lagi itu mungkin jadi sampah. Orang yang nggak lakunya itu ya terpaksa kita buang tanpa pemulung, tanpa pengepul, tanpa para suku DKP itu kemungkinan kota Tangerang jadi gimana gitu kalau banyak penumpukan sampah. Asalkan mereka mau rajin, apapun bisa jadi uang. Ya. Dari jenis botol, bahkan dari jenis tulang sapi pun masih bisa dijadikan uang. Harapan Bapak ke depannya terkait pekerjaan ini? Ya, tetap langgang terus berkembang. Ya syukur-syukur saya sih kalau saya pribadi menambah lapangan, menambah pekerja buat yang membutuhkan. Kalau harapan saya. Pemirsa, mobil minibus menabrak dua pemulung di Jalan Outer Ring Road. Pemirsa, seorang pemulung Selasa pagi ditemukan meninggal dunia. Yang tengah berteduh tewas seketika akibat tertimbun longsoran sampah tersebut. Pemulung selalu menghadapi berbagai resiko, dimulai dari kesehatan, keamanan, hingga stigma sosial. Ya, nama saya Usan, umur 40 tahun. Saya di sini hampir ya kurang adalah setahun lebih lah. Gimana ya, karena usia juga di pabrik kan usia udah kagak mungkin ya kan, nggak bisa menghasilkan uang cuma di rumah aja. Ya itulah kita di sini yang namanya pemulung ya udah resiko pemulung gimana gitu ya. Kita sebagai pemulung ya emang udah faktor kerjaan saya gini ya, gimana gitu mau kerjanya kerja apa lagi ya, begitu ada yang salah saya. Wah, masalah pemilih sampah itu yang ini kesini, yang ini kesini, kesulitan lah, udah pasti yang namanya kesulitan mah itu. Boleh diceritakan nggak Pak kesulitannya Pak? Ya kan kita sebagai pemulung di sana bukannya sedikit, kita perebut ya kesulitannya itu. Ya dapat banyak kita hari ini kita cuma minimal biasanya saya dapat 150, saya dapat cuma 190. Ya itulah yang namanya pemulung, kita berebut sama yang lain. Kita juga nggak ini ya, mungkin nasib gua hari ini dapetnya segitu. Oh ya udahlah, terima aja. Sebagai saya pemulung kebauan ya, lu kerja di sampah ya, gitu. Bau ya emang resiko gua kerjanya di situ. Itu paling dia masyarakat itu doang. Ya yang namanya nggak dihargain ya mau ya. Kita sebagai pemulung gimana ya? Udah pasti ya lu mah kerja di sampah, udah ngapain? Ya sering lah dihargain. Cuma kita nasib kita gini ya udahlah, mau bilang apa. Kalau yang namanya nyakitin hati sering lah waktu saya kerja di tempat yang lain. Gimana ya? Nah, kayaknya bosnya itu bukannya bosnya ya, saya jual ke pengepul yang lain. Waduh, ini barang begini, nggak usah dijual kemari, mau pulang aja. Dimaki gitu ya Pak, Iya. padahal sudah capek-capek. Saya udah capek-capek, barang sementara barang itu
laku buat didaur ulang lagi sebagai pemulung pembersihan kota. Sekarang kalau nggak ada pemulung, kota gimana nasibnya? Benar. Tuh. Ya kita kalau emang harus berusaha keras ya kita dapat banyak. Ya kalau nggak berusaha keras, ya itu hari-hari pemulung. Kalau bisa sih pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama gitu sama pemulung, jangan dibeda-bedakan. Semacam pekerjaannya itu nggak masalah apa gitu. Ya kalau bisa sih ada program buat pemulung pemerintah. Biar lapangan kerjanya lebih baik ya. Iya. Kalau nggak ada program pemerintah ya gimana ya yang namanya di faktor usia kayak semacam teman saya faktor usia gini, ya kan? Udah dia masih bisa kerja cuma kayak pabrik nggak bisa kan? Mereka adalah pahlawan bagi kebersihan kota. Begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Menghargai pemulung tak hanya mengangkat martabat manusia, tapi juga menyadarkan masyarakat bahwa setiap sampah punya nilai. Tangan yang mereka korbankan untuk menyentuh sampah setiap hari berhak mendapatkan penghargaan dari kita. Mungkin kita tak bisa menyelesaikan krisis sampah dalam semalam, tapi kita bisa mulai dengan cara yang sederhana, yaitu mengubah cara pandang kita dari yang hanya membuang sampah menjadi yang menghargai para pemulung. Jika profesi pemulung dapat dihargai setara dengan tenaga lingkungan, jika saja plastik yang mereka pungut bukan hanya bernilai rupiah, tapi juga dihargai sebagai upaya menjaga bumi kita. Mereka bukan sekedar pencari sampah, mereka adalah penyelamat yang tersembunyi di balik tumpukan limbah kita. Sudah saatnya kita membuka mata, memberi ruang, dan menghargai setiap peran sekecil apapun tampaknya. Setiap hari, kota Tangerang menghasilkan lebih dari 3.000 ton sampah. Angka yang terus bertambah ini bukan hanya menjadi beban bagi pembuangan akhir, tapi juga tantangan serius bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Apa yang bisa dilakukan? Pemerintah seharusnya memiliki peran penting untuk solusi konkret. Salah satunya yaitu menerapkan sistem pemilihan sampah sejak dari rumah, dengan berdasarkan jenisnya yaitu organik, anorganik, dan B3. Proses daur ulang tentunya akan lebih mudah dan para pemulung pun tidak akan kesulitan dalam memilah sampah yang tercampur. Kini saatnya kita semua sadar, masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pemulung, tapi juga kita sebagai warga. Bersama kita bisa menjadikan sampah sebagai peluang, bukan sekedar masalah.